pembelajaran di MI. Di MI itu ada 3 fase A, B, dan C. Fase A itu kelas 1 dan 2, fase B itu kelas 3 dan 4, dan fase C itu kelas 5 dan 6. Nah, yang pertama fase A. Elemen di fase A ini yaitu fikih ibadah. Peserta didik mampu mengenal rukun Islam, melafalkan kalimat syahadatain, terbiasa melakukan tata cara bersuci, azan, iqomah, sholat fardu, sholat berjamaah, zikir, dan berdoa sesudah melakukan sholat sebagai prasyarat untuk menjalankan agama secara mendasar dengan baik dan benar, sehingga ibadahnya dapat mempengaruhi cara berpikir, sikap, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang selanjutnya yaitu fase B, kelas 3 dan 4. Elemennya itu fikih ibadah juga, tetapi capaiannya itu lebih tinggi atau lebih dari fase A. Peserta didik membiasakan berpuasa, sholat Jumat, dan berbagai sholat sunnah seperti tarawih, witir, rawatib, tahajud, duha, dan idain. Ruksah pada sholat meliputi jamak, qashar, kondisi sakit, sehingga kewajiban ibadah dijalankan secara istiqomah dalam kondisi apapun dan dimanapun. Peserta didik menganalisis tanda-tanda balik cara bersuci dari hadas besar, haid atau ihtilam sebagai prasyarat menjalankan ibadah yang baik dan benar sesuai dengan prasyarat dan rukun dalam konteks kehidupan sehari-hari. Dengan ini, peserta didik juga terbiasa menjalankan pola hidup bersih dan sehat. Nah, yang ketiga yaitu fase C, kelas 5 dan 6. Di fase C ini ada 2 elemen, yaitu fikih ibadah dan fikih muamalah. Peserta didik mampu menganalisis ketentuan zakat fitrah, infak, sedekah, dan kurban, serta menerapkan tata cara haji dan umroh untuk menjalankan perintah agama dan memiliki dimensi sosial dan dapat menumbuhkan perilaku peduli kepada sesama. Peserta didik juga menganalisis ketentuan halal dan haram, serta dapat membiasakan mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan baik, sehingga ibadahnya dapat mempengaruhi cara berpikir, sikap, bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Di fikih muamalah, peserta didik memahami ketentuan jual beli, pinjam meminjam barang atau ariyah, dan melakukan barang temuan atau mukatah, serta terbiasa menghindari hosab, sehingga aktivitas sosial ekonomi pada era global dijalankan secara jujur, amanah, dan tanggung jawab sesuai aturan fikih, sehingga dapat bernilai ibadah dan berdimensi ukhrawi dalam konteks beragama, berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat global. Nah, selanjutnya ada mind mapping materi fikih di MI. Yang pertama fase A, kelas 1 dan 2 ada rukun Islam, kalimat syahadatain, tata cara bersuci, zikir dan berdoa sesudah sholat, azan dan iqomah, sholat fardu, dan sholat berjamaah. Yang selanjutnya fase B, kelas 3 dan 4 ada puasa, sholat Jumat, sholat sunnah, sholat idain, ruksah sholat, tanda-tanda balik, cara bersuci dari haid dan ihtilam. Nah, fase yang terakhir yaitu fase D, kelas 5 dan 6 ada fikih ibadah yaitu zakat fitrah, infak dan bersedekah, makanan dan minuman halal haram, haji dan umroh, dan kurban. Nah, yang berikutnya fikih muamalah ada jual beli, ariyah, lokatah, dan khosab. Cara mengembangkan ATP yang pertama, menentukan kompetensi dasar yang ingin dicapai oleh siswa dalam pembelajaran fikih DMI. Pastikan kompetensi tersebut sesuai dengan kurikulum dan standar pembelajaran yang berlaku. Yang kedua, bagi kompetensi dasar menjadi tujuan pembelajaran yang lebih spesifik. Pastikan tujuan tersebut dapat diukur dan mencakup aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik. Yang ketiga, jelaskan dengan detail apa yang diharapkan dari siswa,
untuk mencapai tujuan pembelajaran. Gunakan kata kerja yang dapat diukur dan jelas. Yang keempat, atur urutan pembelajaran dengan mempertimbangkan yang berkaitan antara tujuan pembelajaran. Tentukan metode pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian yang sesuai. Yang kelima, pastikan alur tujuan pembelajaran mencerminkan konteks fikih dan menyertakan konsep-konsep, nilai-nilai, praktik-praktik keagamaan yang relevan. Yang keenam, sesuaikan ATP dan tingkat pemahaman kebutuhan peserta didik di MI. Gunakan bahasa yang mudah dipahami, relevan dengan pengalaman mereka. Contoh metode mengajar, ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara bersuci. Nah, bersuci atau toharah itu artinya menghilangkan hadas atau najis dan kotoran dari tubuh yang menyebabkan tidak sahnya beribadah menggunakan air atau tanah yang bersih. Nah, yang pertama yaitu tata cara mandi wajib setelah haid. Nah, yang pertama yaitu niat. Niatnya nawaitul husal fil adasil akbari minal haidi fardan lillahi ta'ala. Artinya, sengaja aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar disebabkan karena haid, karena Allah Ta'ala. Yang kedua, mencuci tangan 3 kali sebelum memasukkannya ke tempat air dan sebelum mandi. Yang ketiga, membersihkan kemaluan dan kotoran yang ada di tangan kiri. Yang keempat, mencuci tangan setelah membersihkan kemaluan dengan sabun atau sejenisnya. Yang kelima, berwudu yang sempurna seperti ketika hendak sholat. Yang keenam, menyiram air ke atas kepala sebanyak 3 kali. Yang ketujuh, mengguyur air pada kepala sebanyak 3 kali hingga sampai ke pangkal rambut atau kulit kepala dengan menggosok-gosokkan dan menyela-nyelanya. Tidak wajib bagi wanita untuk mengurai ikatan rambutnya. Yang kedelapan, mengguyur air ke seluruh badan dari sisi kanan lalu sisi kiri. Yang selanjutnya yaitu tata cara mandi wajib untuk ihtilam. Yang pertama, membaca niat. Niatnya nawaitul husla lil adasil akbari faradun lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar sebagai kewajiban karena Allah Ta'ala. Yang kedua, cuci tangan sampai 3 kali untuk menjaga kebersihannya dari najis. Yang ketiga, membersihkan bagian tubuh yang dianggap kotor, yaitu di area di sekitar kemaluan. Yang keempat, setelah membersihkan bagian yang kotor, cuci tangan kembali menggunakan sabun jika perlu. Yang kelima, melakukan wudhu sesuai dengan tata cara biasa sebelum melakukan sholat. Yang keenam, siram kepala dengan air sebanyak 3 kali hingga pangkal rambut. Yang ketujuh, memisah-misahkan rambut dengan cara menyela-nyela rambut menggunakan jari tangan. Yang kedelapan, basahi seluruh tubuh dengan mengguyur air dari sisi kanan dan dilanjutkan ke sisi kiri sebagai tahap akhir dalam mandi wajib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.